Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Siapkan mental dan nyali kalian karena hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan sang monster sirkuit sungguhan BMW 1000 SRR. Ini bukan sekadar motor buat kalian yang cuma berani jalan pelan pamer gaya di hari Minggu. Sama sekali bukan. Kita bakal bahas tuntas gimana para insinyur jenius dan mungkin sedikit gila dari BMW ngedorong batas kewajaran otomotif sampai ke titik yang paling ekstrim. Dari sebuah motor yang awalnya diremehkan sampai berevolusi menjadi predator lintasan yang bikin motor pabrikan lain auto kena mental. Kalau kalian ingat aksi-aksi nekat di film Mission Impossible, pasti tahu dong siapa bintang utamanya? Ya bukan cuma abang Tom Cruise aja yang sukses bikin kita jantungan, tapi juga kuda besi super sangar yang dia tunggangi. BMW 1000 RR ini pada dasarnya adalah anak emas kesayangannya Hollywood. Auranya itu benar-benar nyambung dan klop banget sama seorang Tom Cruise. Brutal, doyan nembus batas, adrenalin tinggi, dan pastinya ikonik parah. Keduanya kayak udah menyatu tak terpisahkan di layar kaca. Sama-sama sinting dan gak ada urat takutnya sama sekali buat menantang maut. Nah, coba perhatiin tampang aslinya yang melegenda ini. Ya, desain lampu depannya yang asimetris dengan julukan ngetopnya mata bajak laut. Sebelah melotot, bulat sempurna, sebelahnya lagi tajam meruncing kayak orang lagi sinis. Jujur aja nih, ide siapa sih ini? Kalau ditaruh di muka manusia, ini ibarat mata belang. Atau kayak abis digebukin babak belur di ring tinju kan? Aneh banget. Tapi ajaibnya, entah sihir apa yang dipakai desainer BMW, bisa nyeleneh ini malah bikin S1000 SRR kelihatan super gahar, agresif, dan sangat mengintimidasi. Benar-benar kayak preman sirkuit yang siap ngajak duel siapa aja yang berani natap matanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Evolusi mesin boxer. Ini adalah fondasi dari sebuah superbike sesungguhnya, membentang dari rentang tahun 1992 sampai 2008. Tentunya monster bermata belang ini nggak turun dari langit begitu aja layaknya mukjizat kawan-kawan. Ada proses evolusi yang panjang dan berdarah-darah. Kita tarik mundur dulu ke masa lalu, tepatnya di tahun 1992 dengan R1100 RS yang zaman itu masih santai pakai penggerak gardan, bukan rantai. Terus melompat ke 98 muncullah R1100S yang mulai diet jadi lebih ramping dan aerodinamis. Masuk ke tahun 2006, kapasitas mesinnya bengkak di model R1200S, sampai akhirnya puncaknya di tahun 2008, BMW merilis HP2 Sport yang udah fokus banget buat ngelibas sirkuit. Pelan tapi pasti, mereka lagi ngeracik sebuah racun mematikan di laboratorium mereka. Perhatiin deh angka-angka di tabel ini. Di sini kelihatan banget ambisi gila bin obsesif para insinyur BMW. Dari mesin 90 horsepower di motor yang bobotnya menyentuh 239 kg alias obesitas tingkat dewa buat ukuran motorsport, terus-menerus dipush tanpa ampun sampai menyentuh 138 horsepower dan bobot lemaknya disunat habis-habisan jadi cuma 178 kg di versi HB2 Sport. Mereka kayak lagi ngejalanin program diet militer yang super ekstrim. Ini jelas-jelas sinyal keras kalau BMW lagi siap-siap ngelepas sebuah ancaman yang jauh lebih brutal ke jalanan. Sekarang kita masuk ke bagian 2, revolusi inline 4 yang benar-benar di luar nalar. Generasi pertama, S1000SR yang menggebrak di tahun 2009. Boom, disinilah ledakan sejarahnya terjadi. BMW akhirnya tersadar dari tidurnya dan langsung membuang mesin boxer kesayangan mereka ke tong sampah. Menggantinya dengan mesin 990cc inline 4 silinder yang super sadis. Biar kalian paham seberapa radikal lompatannya, bayangin aja, mesin lawas yang cuma ngos-ngosan di 90 horsepower, tiba-tiba digantikan oleh monster mutan baru yang memuntahkan 193 horsepower. Lebih dari 2 kali lipat peningkatannya, men. Ibarat kalian biasa naik sepeda roda 3, tiba-tiba diikat ke roket antariksa. Motor ini bukan lagi sekedar alat transportasi. Ini adalah peluru kendali darat yang bisa menembus kecepatan lebih dari 300 km per jam dengan santainya. Dan jangan salah sangka, motor ini bukan cuma kuli berotot besar yang nggak punya otak. S1000 SRR gen perdana ini adalah motor superbike paling pintar di jagat raya pada masanya. Ini motor sport produksi massal pertama di dunia yang dikasih opsi quick shifter. Kalian tinggal congkel gigi sepuasnya tanpa perlu repot mikirin tuas kopling. Ditambah lagi ada race ABS, dynamic traction control, dan 4 mode berkendara gila termasuk mode slick khusus sirkuit. BMW benar-benar ngebekalin motor ini biar pengendaranya nggak gampang nyium aspal waktu lagi seradek seruduk. Nah, di pertengahan pembahasan ini saya mau ingetin kalian untuk tetap terus menonton hingga akhir video ya, karena percayalah, makin ke belakang ulasan spesifikasi motor ini bakal makin nggak ngotak dan bikin kalian geleng-geleng kepala. Lanjut ke bagian 3, fase menyempurnakan sang monster lintasan. Upgrade generasi kedua di tahun 2015.
Di tahun 2015, orang-orang di BMW mikir, kayaknya monster buatan kita ini masih kurang galak deh. Jadilah mereka mempertajam lagi aerodinamikanya sampai ke titik sempurna. Motor ini dikasih winglet plastik dan bagian ekornya dipapas habis jadi makin seksi dan langsing. Suspensi dan geometri rangkanya diotak-atik lagi. Hasil akhirnya, bobotnya diperas gila-gilaan sampai tinggal 175 kg doang. Dan coba tebak top speednya, tembus 310 km per jam. Serius deh, dengan bobot seringan itu dan kecepatan segila itu, motor ini rasanya udah nolak gravitasi bumi dan lebih pantas terbang di udara. Tapi dari semua upgrade, ini bagian yang paling bikin saya ngakak kuling. Launch control, oke lah, masuk akal banget buat adu balap. Tapi, pit lane limiter sama cruise control. Halo BMW, kalian pada sehat gak sih? Ngapain coba sebuah motor monster yang bisa lari 310 km per jam dikasih cruise control? Bayangin aja, kalian lagi pakai wear pack, full kulit, merunduk tegang, malah nyalain cruise control, biar bisa ngupil atau garuk-garuk helm. Terus mau nyantai jalan ke pasar beli sayur pakai pit lane limiter. Konyol banget sumpah. Fitur yang kelewat lebay dan murni cuma buat ajang pamer teknologi. Kita masuk ke bagian 4, puncak sejati teknologi Superbike, sang legenda eksklusif edisi HP4 Race tahun 2017. Kalau kalian pikir S1000 SSR versi standar itu udah ngeri, mari kita sungkem dulu sama raja iblisnya yang satu ini. Ini adalah mesin pembunuh yang murni diciptakan buat mendominasi sirkuit dan haram hukumnya dipakai di jalan raya. Saya mau kalian diam sejenak dan resapi angka yang ada di layar ini. 146. 146 kilogram, bro. Itu adalah bobot kering dari motor beringas yang punya tenaga menembus 212 horsepower. Gila aja, bobot motor ini bahkan jauh lebih enteng dari teman kalian yang perutnya buncit gara-gara hobinya rebahan sambil ngemil gorengan tiap malam. Rasio tenaga ke bobotnya benar-benar udah ngelanggar semua hukum fisika. Pertanyaannya, gimana caranya motor sekencang ini bisa seringan kerupuk? Jawabannya gampang, serat karbon murni di mana-mana. Rangkanya full karbon, velg karbon, seluruh bodinya karbon. Saking absurdnya, HP4 Race ini secara harfiah bobotnya lebih ringan dibandingkan motor balap seharga miliaran milik tim pabrikan di ajang World Superbike. Ditambah lagi perpaduan sistem ride-by-wire murni balap dan kaliper rem Brembo monoblock. Tapi ingat ya, kuda besi ini statusnya super ultra eksklusif. Cuma dibikin 750 unit aja di seluruh penjuru dunia. Kalau kalian sok jago pamer di sirkuit, lalu jatuh dan bikin rangka karbonnya retak, mending langsung siap-siap gadai sertifikat rumah mertua buat bayar ganti ruginya. Memasuki bagian kelima, sebuah mahakarya yang katanya sempurna, kita sambut sang penerus, generasi kelima S1000RR. Setelah puas bikin semua rival pabrikan Jepangnya nangis darah, BMW makin sombong dengan merilis generasi kelima. Mahakarya mutlak yang diklaim tanpa cacat sedikit pun. Tenaganya makin brutal, menyentuh angka dewa 207 horsepower dari mesin 999 cc-nya. Tapi, kunci rahasia utama dari sihir generasi kelima ini adalah sebuah teknologi mutakhir yang mereka kasih nama Shift Cam. Sederhananya gini, ini tuh sistem pengaturan timing katup yang bisa beradaptasi secara otomatis. Hasil akhirnya sangat ironis. Emisi jadi jauh lebih rendah, mesin lebih irit, tapi lonjakan tenaganya tetap beringas dan merobek aspal. Ibarat kata, kalian lagi melihara macan buas yang bisa bersikap imut layaknya kucing oren pas dielus-elus, tapi siap mencabik-cabik leher musuhnya kapanpun diperintah. Teknologi ajaib ini bikin S1000SR jauh lebih penurut dan gampang dikontrol pas dipacu maksimal di sirkuit. Coba kalian perhatikan grafik pencapaian ini. Ini adalah bukti paling nyata kalau insinyur BMW itu orang-orang yang nggak pernah ngerasa puas dalam hidupnya. Dari sang kakek buyut di tahun 92 yang tenaganya cuma 90 HP yang menyedihkan, kemudian meledak gila-gilaan jadi 193 HP di lompatan generasi pertama, dan sekarang duduk angkuh bak raja di angka 207 HP buat generasi kelima. Mereka ini ibarat terus-terusan nyuntikin steroid dosis tinggi ke dalam mesinnya dari generasi ke generasi tanpa ada kata ampun. Tentu saja, untuk menjinakkan tenaga yang rasanya kayak memanggil setan itu, motor ini dijejali alat bantu elektronik pelindung nyawa tingkat dewa. Ada integral ABS sebagai standar, Gear Shift Assist Pro, sampai fitur ajaib slide control dan wheelie control.
Kenapa fiturnya seabrek kayak kokpit pesawat tempur? Jawabannya pedes tapi nyata. Karena pihak BMW sadar banget, mayoritas yang beli motor ini tuh om-om kaya raya yang perutnya buncit, bukan pembalap bernyali baja sekelas Marc Marquez. Kalau semua fitur pintar ini dinonaktifkan, saya berani jamin 100%, rider amatir yang cuma modal dompet tebal tapi skill pas-pasan bakal langsung terbang mencium gravel dengan tragis di tikungan pertama dan meratapi motor miliaran rupiahnya hancur berkeping-keping. Jadi, kesimpulannya nih, apa sebenarnya kelemahan dari mahakarya otomotif ini? Ya cuma satu, harganya yang sukses bikin kaum mendang-mending nangis di pojokan. Nah, pertanyaan besar yang menggelitik buat kalian, apakah kalian beneran punya skill balap level dewa yang mumpuni buat menaklukkan monster sebuas ini? Atau jangan-jangan kalian cuma sekedar punya uang sisa hasil pesugihan buat membelinya demi pamer doang? Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Berikan jawaban jujur kalian di kolom komentar, lalu tekan tombol jempol ke atas dan subscribe sehingga membuat saya bahagia. Sampai jumpa lagi di Explainer Super Gokil berikutnya.